masuk ke pertanian tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah ini yang memang kita perlu upayakan, sehingga nanti beberapa program yang ada di kami, tapi nanti saya izin nanti akan mengenalkan beberapa boleh Prof. Jadi, sekarang juga boleh. Sebelum saya ngomong terlalu banyak. boleh. Jadi kami kebetulan dengan segenap pengurus ya, segenap jajaran pengurus, kemudian ada wakil ketua, ada yang mana Prof? Ning Yayu itu. Masya Allah. Yayu. Sebagai apa beliau Prof? Beliau wakil ketua. Wakil ketua. Sorot kamera dong. Mana kamera buka fokus Yayu Prof? Dari dulu wakil ketua. Oh wakil ketua. Oke. Jadi beliau yang sebenarnya ketua, cuma karena beliau sudah sangat berpengalaman akhirnya backup kita. Kemudian juga masih banyak lagi beberapa wakil ketua, cuma kami tidak menyampaikan ya. Terus kemudian ada sekretaris kami, itu ada Bu Dr. Dewi Masito. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah hadir. Nah, beliau juga sekaligus sebagai dosen juga, tapi sebagai pengusaha. Pengusaha juga, Masya perlu Allah. ditiru ini. Nah, model-model bisnisnya beliau juga milenial sebenarnya. Jadi patut sebagai contoh ya, Prof ya. Kemudian juga kami pada bendara kami juga itu ada Pak Haji Edi. Masya Allah. Sebagai bagian apa Prof? Bendara umum kami. Bendara umum. Ya. Pengusaha juga. Nah beliau juga pengusaha. Masya Jadi Allah. di LPP ini banyak pengusaha praktisi. Jadi tidak hanya bicara teori. Yang banyak teori saya sebenarnya. Karena sebagai dosen kali ya. Profesor juga, guru besar kan. Kemudian kami perkenalkan juga ini ada sekaligus ketua. Kebetulan kami di LPPNU itu juga ada beberapa divisi. Jadi kita punya ada 8 divisi. Satu divisi Pokja sekarang sama Yai Kikin sudah dipisah ya, karena ada banyak lembaga yang bisa cawe-cawe di situ. Nah sekarang Pokja kami sebelumnya yang dulu kita kenal dengan Pokja PSNU ya, Perhutanan Sosial NU, sekarang menjadi kelompok kerja di bawah PBNU. Nah beliau adalah ketua teknis yang mengurusi itu. Terima kasih sudah hadir Pak. Nah, kemudian juga sama banyak itu ada pengurus kami, ada sekretaris, Dr. Diah dari dosen juga, kemudian Ning Datus, kemudian banyak sekali ya. Pak Agus Sarif itu yang karena beliau di Surabaya, jadi beliau yang paling sering menggaungi LPP, kemudian Gus Azizi. Dan teman-teman kita lagi yang lain mungkin masih di perjalanan, terus jauh di kanan, dan banyak lagi yang lain, nanti kami akan minta kalau bisa nanti kami akan minta berdiri perkenalkan sedikit, kan cuma sedikit ya, bisa nanti kami minta waktu sedikit saja untuk mengenalkan boleh kami gitu ya, untuk monggo dipersilakan menyampaikan nama saja. Pengurus dari LPP, silakan. Boleh, perwakilan Prof ya? Perwakilan. Boleh. Siapa Prof? Wakil bendahara? Bendara? Oke, boleh. Oh iya. Sekretaris ya. Sekretaris nanti yang memperkenalkan ya. Nah. Boleh. Baik, perkenalkan langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan sama Prof Agus. Nama saya Dr. Insinyur Dewasita SPMPT. Saya di sini sebagai sekretaris LPPNU, LPPPWNU. Saya juga sebagai dosen dan juga kalau sebagai pebisnis saya malu, sebagai pedagang saja. Terima kasih. Saya yang lain biar kenalan sendiri saja, nggih? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yayu Istihana. Saya di sini hanya membantu Profesor Agus. Alhamdulillah ada kesempatan dan diizinkan oleh suami. Masya Allah. Cuman dipesani bahwa dimanapun itu dititipi dan disangol oleh suami, menjadi orang penting itu baik. Tapi lebih penting jadi orang baik. Jadi itu yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, lanjut. Saya Budi ya, seperti Pak Agus banyak ceritanya. Ya, saya sehari-hari dosen di Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini posisi saya di
wakil sekretaris karena kebetulan saya juga orang pertanian, ya sedikit cawe-cawe dunia pertanian. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi, boleh? Boleh. Nah, perkenalan juga yang bapak-bapak tadi, ibu-ibu ya. Sekarang bapak-bapak. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sudah diperkenalkan oleh Prof. Arno, nama saya Rudianto. Kebetulan di SK jadi ketua Poltek, pelaksana teknis. Berat enggak Pak? Berat enggak Iya. tanggung jawabnya? Belum berat karena belum berat. barusan di SK, menjelang berat. Harus Tapi, kasih ya, tugas yang berat. kita sudah bekerja hampir 2 tahun, tapi karena walaupun belum di SK ternyata kita sudah bekerja. Kebetulan saya diamanati untuk mengurusi kelompok kerja perhutanan sosial. Jadi, selain mengurus tentang komoditas pertanian, petani hutan, kita juga konservasinya ya, program konservasi supaya hutan tetap terjaga. Terjaga. Kebetulan profesi saya ini juga petani, tapi Pengusaha ya? sekaligus, Pengusaha juga? Pengusaha Mas, dari Masya dulu Allah. berusaha terus berhasil. Berusaha terus ya. Kebetulan penjual kopi, jadi punya mengelola kebun, terus kemudian ada processing kopinya, terus kemudian ada roastery sekaligus punya kedai kopi. Hari ini kita sedang membranding kopi kualitas bagus yang mutu 1 di kawasan lereng Gunung Kawi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Baik, gantian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ahmad Azizi. Jadi saya di LPP juga sebagai kehutanan sosial ya. Jadi memanfaatkan hutan sosial dan kebetulan saya masih aktif di perusahaan. Jadi perusahaan mengadakan kemitraan yang mana merangkul petani untuk bermitra dengan perusahaan. Yang mana produk kita dengan brand Sunred, jadi yang sudah dilansir oleh perusahaan yaitu budidaya tanaman Cavendish, tapi tidak menutup kemungkinan untuk horti-horti lainnya. Saya kira itu. Baik, Tunun. boleh? Digeser. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Edi Purwanto, Bendahara Umum LPP PWNU sudah 2 periode. Alhamdulillah, periode ini tetap jadi bendahara Wah, dan juga jadi anggota Legisnu. waduh, merangkap jabatan boleh Pak ya? Double-double ini. Beda pekerjaan, peternak. Peternak, pengusaha juga ya? Ya, Berusaha terus. jadi sudah 2 periode. Masya Terima Allah, kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Arif, kebetulan kalau di LPP sebagai anggota dan masuk di Pokja juga karena memang sebelumnya bekerjanya di Pokja sama dengan Mas Ketua Peltek. Kalau saya bendahara Peltek. Tapi sehari-hari kebetulan saya di birokrasi, saya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala UPT di UPT Situbondo. Dan alhamdulillah kemarin karena memang terkait kegiatan sosial yang ada di perhutanan, jadi saya berkhidmat untuk bergabung di LPP PWNU. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Cukup? Oke. Ada lagi boleh? Satu lagi ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Dorasandi, saya
juga anggota di PBLPPNU Jawa Timur. Sekarang sama juga saya di anggota dan juga mendapatkan amanah tugas dari PBNU Jawa Timur di Pokja Perhutanan Sosial PBNU Jawa Timur sebagai sekretaris pelaksana teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa membawa pasukan yang memiliki kontribusi besar ya. Amin ya. Oke, Prof, kita tahan terlebih dahulu ya. Sebelum nanti kita lempar lagi kasih pertanyaan-pertanyaan yang agak berat. Terlebih dahulu saya akan menyapa sahabat saya, senior saya. Beliau adalah Mas Muhammad Syai Yusuf selaku Ketua 1 Pengurus Koordinator Cabang PMI Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Syai, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Masya Allah, puasanya gimana? Alhamdulillah lancar dan gak bolong sampai hari ini. Alhamdulillah harus alhamdulillah, dong. Ketua 1 PMI masa bolong? Mas Ai, kalau kita melihat PMI ini kan adalah representasi anak muda, baik itu kalangan milenial maupun juga Gen Z gitu ya. Ini kalau misalkan melihat dari beberapa fenomena yang terjadi, bagaimana upaya anak muda harus bertani dalam perspektif Mas Ai sebagai Ketua 1 PMI Jawa Timur, Mas Ai? Ya, yang pertama tentu ketika bicara soal genealogi PMI sebagai organisasi kepemudaan dengan unsur pertanian, tentu kita tidak jauh, bahkan dekat sekali. Sebab PMI lahir dari tubuh Nahdlatul Ulama. Betul. Dia diikat melalui kecerdasan spiritual, dia juga diikat melalui kecerdasan tradisional, sehingga ini dipengaruhi kental oleh sosiokultur. Jadi bahasa bahwa kemudian PMI harus berkontributif terhadap urusan pertanian itu hukumnya tidak sunnah lagi, tetapi itu adalah bagian dari kewajiban seluruh kader, baik dalam wilayah manapun atau dia dalam taraf struktur apapun. Ketika berbicara soal pertanian, maka itu adalah tugas wajib hukumnya PMI seluruh kader dimanapun itu, sebab kita memiliki sejarah berdasarkan kedekatan sosiohistorisnya. Oh gitu ya, waduh luar biasa. Nah, benar nggak sih kalau di tahun 2022 lalu itu PMI pernah meluncing pengembangan pertanian? Kira-kira kalau benar tujuannya apa dan targetnya siapa? Kalau dengan keberadaan lembaga itu, jadi di PMI itu izin Profesor dan seluruh audiens yang lain. Jadi kalau di PMI itu kan ada istilah badan semi otonom, ada badan LSO, ada lembaga semi otonom. Nah LPP itu bagian dari lembaga semi otonomnya, yang itu diperuntukkan untuk kemudian mengakomodir seluruh sahabat-sahabat yang berada di struktur yang terutama secara pendekatan fakultatif maupun secara pendekatan akademis, mereka itu kira-kira jurusan dari agribisnis, agroteknologi begitu, yang domain secara fakultatif mereka memiliki kecerdasan tentang sektor pertanian, begitu Mas Imam. Tapi kalau misalkan di Jawa Timur ya, kira-kira apakah ada program khusus bagi teman-teman PMI untuk mencetak kader petani muda? Apakah ada atau seperti apa? Kalau misalkan ada, bagaimana strategi khususnya? Oh begitu ya. Kalau di Jatim ini karena merupakan embrio kelahiran PMI itu sendiri, saya kira pertanian itu tidak perlu lagi menjadi program bagi PMI atau semacam perencanaan kecuali di wilayah strategisnya ya. Nah, sebab kira-kira analoginya begini, ketika sudah menjadi seorang kader, mereka sudah jelas tidak jauh pasti tempat tinggalnya pedesaan, pasti rata-rata penghasilnya adalah dari sektor pertanian. Maka kemudian kalau ditarik pada sektor itu sudah menjadi apa ya, semacam gennya kader seluruh di Jawa Timur itu untuk kemudian kembali bertani, bahwa kemudian harus ada motivasi, ada ruang strategis yang kemudian harus dibangun, memang perlu adanya beberapa program. Tapi kalau bicara PMI Jatim hari ini, ketika bicara program soal pertanian, kita ini masih juga belum ada lembaga turunan dari LPP yang sudah dibuat oleh PBPMI, terkecuali melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh lembaga Nahdlatul Ulama yang terkhusus melewati LPP tadi atau lembaga pertaniannya NU lah begitu. Tapi kalau misalkan membaca situasi bahkan juga fenomena yang terjadi sekarang seperti yang dijelaskan oleh Profesor Agus tadi, terkait dengan bagaimana anak muda yang kadang itu benar-benar tidak peduli, tidak ingin, minim peminat menjadi seorang petani. Kira-kira solusi alternatif yang bisa ditawarkan oleh PMI Jawa Timur itu apa kira-kira? Saya pernah membaca satu buku, yang itu buku modern kalau boleh dikatakan sekarang, punyanya Renal Kasali. Berbicara soal tentang hashtag MO atau hashtag mobilisasi orkestrasi. Nah di dalamnya itu menyinggung soal revolusi
ansih revolusi industri 4.0 yang kemudian mengopsionalkan revolusi 5.0. Nah, di dalam kehidupan pencapaian dari 4.0 ke 5.0 itu memang rata-rata generasi milenial sampai pada Gen Z ini dianggap tidak memiliki effort atau kesungguh-sungguhan atau kerja keras secara dia manusiawi, secara dia konvensional, diciptakan sebagai manusia. Nah, berbeda dari generasi sebelumnya yang sangat menyenangkan dengan adanya effort itu. Jadi ketika sampean bertanya, misalkan ada pertanyaan bagaimana dengan generasi milenial, bagaimana dengan generasi Z, saya kira ini yang salah bukan soal tentang tatanan niat sebenarnya, bukan tatanan kodrat ia diciptakan sebagai seorang petani, tapi yang diperlukan ke depan adalah solusinya bagaimana pemerintah dan negara ini benar-benar memberikan patokan hukum yang jelas dalam rangka mengatur kedaulatan petani yang ada di akar rumput. Yang kedua, memberikan semacam afirmasi pengetahuan kepada generasi milenial maupun generasi Z ke depan bahwa yang berubah itu bukan soal tentang pertaniannya, bukan soal tentang lahannya, tetapi yang bertransformasi adalah alat dan bahan-bahannya. Misal kalau dulu saya masih di rumah itu diminta oleh ayah untuk bantu-bantu di sawah, misalkan lagi berladang untuk menanam padi, kita pakai sapi, kita pakai nanggel kalau katanya orang Madura kan. Kebetulan orang Pamekasan. Sekarang bertransformasi ke kontraktor. Jadi di situ yang berubah hanya pada wilayah alatnya, tetapi pada persoalan kebutuhan akan hasil tani ke depan ini justru akan semakin berkembang. Sebab kita akan selalu menciptakan regenerasi bahkan yang akan meneruskan kita 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Begitu Mas Imam. Oke, boleh tepuk tangan dong, luar biasa ini PMI Jawa Timur. Jadi lumayan berat juga ya, boleh direkrut nanti Pak. Nah, ini sebelum nanti pertanyaan terakhir kepada Mas Sai, saya akan mencoba nanya kembali kepada Profesor Agus Tamo. Prof, boleh dipegang lagi Prof, mikrofonnya Prof. Ini kalau misalkan melihat di LPPNU itu kan memiliki tujuan untuk dapat bisa mengembangkan pertanian perkotaan dan juga melakukan perhutanan sosial. Kira-kira maksudnya apa itu Prof? Ya, jadi kami sebenarnya ada beberapa program ya. Jadi sebenarnya kita ada beberapa divisi, ada 7 divisi sebenarnya yang kita miliki secara keseluruhan, termasuk Pokja yang mengurusi perhutanan sosial, yang sekarang jadi Pokja ya, di bawahnya BW ya. Di program kami ada program yang pertama pengembangan ketahanan komunitas petani dan kelompok. Ini tidak hanya berbasis pada desa, tapi juga wilayah di luar desa, urban misalkan di kota. Kemudian program pengembangan kerjasama koperasi pertanian misalnya juga unrelated, dan jadi diversifikasi komoditas produk dan seterusnya sampai terkait yang lain. Di sini ada program digitalisasi pertanian dan pembangunan database. Nah, program ini sebenarnya terkait dengan program pengembangan pertanian perkotaan, urban farming. Nah, di sini di perkotaan kan memang berbeda ya dengan yang ada di desa. Kalau di desa itu lahan luas, di kota lahan tidak terlalu banyak, sehingga yang banyak dimaksimalkan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan lahan yang sedikit. Betul. Nah, sehingga yang bisa dikembangkan salah satunya adalah vertical garden misalkan, atau mungkin di rooftop misalkan yang bisa dikembangkan, atau di sekitar pekarangan yang ada di depan rumah yang mungkin sedikit. Nah, cuma penataannya yang memang harus dilakukan. Berat nggak Prof? Kalau beratnya sebenarnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang di desa ya. Kalau di desa itu bisa dibayangkan satu orang petani itu bisa menangani beberapa luasan. Makanya di desa pun yang meskipun tidak ada daratan, di sana juga ada laut. Betul. Kalau bahasa Jawanya itu ada laut artinya sudah waktunya zuhur untuk kembali pulang istirahat gitu ya. Itu artinya memang berat. Bekerja di desa lebih berat, tapi di perkotaan ini sebenarnya bukan beratnya, tapi inovasinya yang masih munculkan. Karena ini akan jadi daya tarik, termasuk untuk petani-petani milenial. Karena teknologi akan jadi daya tarik sebenarnya untuk petani milenial dibandingkan dengan teknologi konvensional yang biasa dikembangkan di desa. Nah, sehingga di perkotaan itu yang paling ideal adalah membangun urban farming dengan didukung oleh banyak kaum milenial. Kaum milenial gitu ya. Karena kalau ibu-ibu juga bisa, ya, tapi ibu-ibu kan banyak mengurusi anak-anak, suami dan seterusnya. Tapi ke depan
Kalau bisa memang di urban area, di perkotaan itu kalau bisa memang bagaimana kita bisa mengundang banyak milenial untuk cawe-cawe ya, sehingga bisa berkontribusi di dalam pengembangan pertanian. Nah, teknologi akan menjadi objek yang menarik untuk mereka. Betul. Nah, ini yang harus dijadikan sebagai peluang ya. Betul. Ya. Tapi kalau misalkan Prof, ini kan Indonesia itu lumbung pangan terbesar adalah hasil dari pertanian maupun juga perkebunan gitu ya. Tapi di sisi lain itu yang justru bertolak belakang adalah seperti yang disampaikan tadi, minim minatnya anak muda, generasi milenial atau generasi Z. Kira-kira solusi terbaik yang kemudian ditawarkan oleh LPPNU itu apa? Buat anak muda itu biar mau bertani, biar mereka tidak semua jadi konten kreator. Gitu Prof. Ya. Jadi yang menarik sebenarnya teknologi. Teknologi ya. Jadi seperti digitalisasi. Jadi mungkin sekarang anak-anak muda beda dengan zaman saya dulu ya. Sama saya dulu itu kalau mau mengairi sawah itu kan kita harus membuka pintu-pintu air langsung. Betul. Gitu. Kalau sekarang mungkin kita tidak perlu seperti itu. Mungkin di lahan yang terbatas kita bisa pakai drip irigasi, kemudian atau kita pasang sesuatu, sprinkle, tinggal setting pakai digital, di setup di aplikasi itu anak-anak tinggal jalankan. Sehingga petani milenial sekarang itu tidak perlu dia sibuk-sibuk ngurusi lahan langsung, tetapi cukup dia pegang di aplikasi. Oh sekarang begitu ya? Itu sudah umum dilakukan. Wah. Bahkan itu ya, sudah nyentuh ke desa-desa belum atau di perkotaan saja? Kalau di desa kan mereka punya lahan yang luas ya. Betul. Akses internet mungkin tidak lebih bagus dibandingkan dengan kota. Oh gitu. Sehingga memang agak berat kalau kita menggunakan itu ya di desa. Tapi langkah-langkah menuju ke sana sudah diupayakan atau seperti apa? Sudah banyak dikembangkan. Salah satu contoh di desa apa Prof? Ya salah satunya ya misalkan di desa kan banyak namanya ada greenhouse ya. Oh betul. Greenhouse yang di situ sudah mulai di setup. Jadi mulai mengairannya dibuat otomatis gitu kan. Betul. Meskipun tanpa internet mereka bisa setting pakai jumper misalkan ya ada waktu itu. Jadi manual tetapi otomatis gitu ya. Nah, tapi kalau yang milenial mungkin tidak lagi bicara masalah. Tapi milenial kalau tidak ada teknologi masuk itu tidak menarik. Betul. Ya, makanya di kota itu lebih cocok untuk mengajak milenial untuk bergabung. Karena dengan menawarkan teknologi dan inovasi pada mereka, maka saya yakin milenial akan tertarik. Tapi pasti berbeda nggak sih Prof tantangannya di kota dan juga di desa itu? Ya pasti beda. Pasti beda ya. Pasti beda. Kalau di desa kan memang basisnya kan memang di pertanian ya. Cuma bedanya kalau di desa sekarang itu tidak banyak anak desa yang mau cawe-cawe bertani. Betul. Nah tapi kalau di kota itu mungkin hampir semua karena anak-anak di kota itu banyak dijejali dengan internet dan teknologi. Betul. Jadi mereka harus diajak untuk kreatif sehingga bisa memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pertanian perkotaan. Itu bisa lebih mudah. Tapi kalau di desa agak susah. Akses internet tadi ya. Akses internetnya, kemudian yang lainnya kebanyakan anak-anak desa kan kuliahnya di kota. Banyak itu enggan pergi pulang. Enggan pulang gitu. Ini memang tren yang ada begitu. Jadi di negara maju hingga negara yang berkembang itu pun memang tenaga kerja produktif itu pada keluar ke daerah. Misalkan kalau di Jepang itu ya mereka lari ke kota cari yang ada di bawah AC. Betul. Kalau yang bukan negara maju itu yang di Timor Leste misalkan itu mereka dikirim jadi tenaga kerja, dikirim ke Australia, ke New Zealand, ke UK, ke mana itu hanya untuk mendapatkan dolar. Sehingga di desa tidak banyak tenaga produktif. Dan itu juga ada tren yang ada di kita kan. Kebanyakan anak-anak desa pun juga setelah mereka berpendidikan mereka jarang balik dan mereka mencari kesempatan untuk bisa produktif di perkotaan. Nah ini yang jadi masalah. Masalah kita sebenarnya ada di desa dibandingkan dengan di kota. Di kota ya karena persoalan internet tadi ya dan juga jangkauan teknologi. Maupun juga karena tren anak-anak lebih suka pada generasi muda suka pada yang tidak kotor-kotor, betul. Kreatif, inovasi. Dan anak mudanya pergi ke kota merantau dan enggan pulang gitu ya. Itu juga menjadi tantangan ya. Betul. Nah Mas Ai kayaknya harus pulang ke Madura kayaknya ini bertani. Baik terakhir Prof. Ini kan kalau dalam bahasanya Nahdlatul Ulama itu kan bertani itu selain diniatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira sumbangsi bagi ketahanan pangan negara di masa depan itu kira-kira apa Prof? Ya, jadi selagi manusia itu masih makan hasil produksi pertanian, jadi tidak diganti dengan artifisial seperti
beras plastik misalkan ya. Nah, saya yakin memang ke depan tidak akan pernah ada habisnya potensi di pertanian. Nah, yang paling penting sebenarnya sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, itu kalau tidak ada satupun yang tergerak untuk menyiapkan kebutuhan utama mereka, makanan, maka ini akan mati. Nah, kontribusi sedekahnya pertanian itu selain ibadahnya itu ada di sedekahnya. Sedekahnya juga ya. Biar berkah dia ya. menjual, tapi dia juga menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup secara keseluruhan di dunia, di muka bumi ini. Masya Allah. Termasuk orang luar negeri yang makan roti pun itu kan juga hasil pertanian. Ya kan? Kecuali kalau makan plastik, itu beda, bukan lagi ya kan. Beras plastik misalnya, plastik. Jadi selagi pertanian memang masih dibutuhkan sebagai komoditas utama untuk asupan nutrisi, maka bekerja di pertanian itu akan bagian dari sedekah, dan sedekah itu bagian dari ibadah yang bisa kita berikan. Masya Allah, luar biasa. Manusia Oh gitu ya. Baik, terima kasih Prof, luar biasa. Luar biasa tadi pemahamannya ya. Semoga ini bisa membuka pemahaman baru bagi generasi muda yang merantau ke kota, bisa pengen pulang bertani secara digital gitu kan ya Prof ya. Yang penting bisa berkontribusi terhadap bangsa dan juga negara. Ini terakhir kepada Mas Sai, terakhir Mas, boleh. Menurut Mas Sai sebagai bagian dari organisasi yang merepresentasikan anak muda, mengapa generasi muda itu tidak perlu malu untuk bertani Mas? Ya, kalau pertanyaan kenapa kok tidak harus malu begitu. Ya apa yang mau dimalukan begitu. Wong Bung Karno itu menjadikan petani sebagai bagian dari langkah teoritisnya begitu kan, yang merumpamakan bahwa petani adalah penyangga tiang negara. Artinya kalau sudah tiang ini roboh bahaya juga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomong konteks pemuda, saya pernah mengingat dalam, kalau tidak salah dalam kitab tafsir Jalalain kalau tidak salah itu, sab'atun yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzillu. Ada 7 golongan manusia yang ketika nanti masuk surga tanpa hisab. Nah, di dalamnya yang pertama itu imamun adil, yang kedua itu adalah sabnasa fi ibadatillah, yaitu pemuda yang tekun beribadah. Nah, kalau kita kemudian turunkan konteks beribadahnya di mana? Artinya kalau kita masih meyakini kita adalah kader NU, kita meyakini masih kita adalah orang PMII, kita masih bagian dari insan manusia yang mengenal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita mengkonversi Islam itu tidak hanya sebagai sebuah agama syariat, tetapi Islam juga bagian dari agama ketauhidan. Islam adalah dari agama keihsanan yang ada unsur tasawufnya, yang di dalamnya juga menciptakan tentang kesejahteraan, al-hurriyah yaitu kemerdekaan, yang juga di dalamnya berbicara tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, pada konteks ini adalah bagaimana hubungan manusia dengan alam itu tadi, salah satunya pada konteks pertanian. Maka bertani kesimpulannya adalah bagian dari ibadah kita semua, baik kader PMI, baik orang NU atau seluruh umat manusia dengan ikatan ukhuwah basyariah itu tadi. Masya Allah, tepuk tangan buat narasumber hebat kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof dan juga Mas Sai yang sudah berkenan hadir menyampaikan materi yang begitu luar biasa terkait dengan pertanian dalam perspektif Islam. Pemirsa PWNU Jawa Timur dimanapun Anda berada, sesi 1 kajian tematik terkait dengan pertanian dalam perspektif Islam telah selesai dan kami akan kembali di segmen yang kedua. Tetaplah bersama kami hanya di Gaji Nusantara PWNU Jawa Timur.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngaji Nusantara PWNU Jawa Timur 7 Maret 2025. Pemirsa PWNU Jawa Timur, kita memasuki di segmen yang kedua, yakni tausiah keagamaan, yang dalam hal ini akan disampaikan yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Jazuli Nur LC. Kepada yang kami hormati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para mustami'in, peserta Ngaji Nusantara, hadir di tengah-tengah kita Ketua LPP PWNU Jawa Timur, Profesor Tamu Agus Tamu, beserta seluruh jajaran pengurus LPP yang hadir, beserta ibu-ibu sekalian. Saya merasa bangga bisa bersama-sama dengan lembaga LPP ini yang potensial melekat dengan bahan pangan. Luar biasa. Kalau kita kaji apa itu pertanian, ada pertanian tradisional, ada pertanian modern, tadi sudah dibahas secara panjang lebar. Intinya pertanian itu adalah pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, dan pengelolaan lingkungannya. Ini definisi pertanian secara umum. Nah, kaitannya dengan pemahaman pandangan dengan Islam, karena tadi ada dua jenis pertanian, ada yang tradisional yang mengacu kepada kekuatan alam, tenaga manual, dan sangat sederhana. Tapi kalau yang pertanian modern tadi sudah disebutkan, sudah ada sentuhan-sentuhan teknologi yang bisa meningkatkan produksi pertanian, hasil pertanian, dan kualitas pertanian itu sendiri. Mulai dari yang disebut drone, ada yang disebut kombain, alat untuk bertani dan lain sebagainya, ada pengeringan. Jadi tidak tergantung kepada alam, sudah bisa direkayasa. Dan inilah semangat Al-Quran. Al-Quran bicara tentang pertanian ini sebanyak 14 ayat. Semuanya itu rata-rata ada afala yubsiruna, afala yaqiluna, afala yashkuruna. Kalau afala yabsuruna, afala yubsirun, itu misalnya Allah menyebutkan, bukankah kamu sudah melihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan memberikan pertumbuhan pertanian di bumi ini untuk digunakan sebagai bahan hidup untuk makan. Kalau saya bacakan, karena sudah tua, jadi harus dibantu alat bantu yang modern berupa HP ini. Saya bacakan saja. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin. Allah lah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, yang menumbuhkan anggur dan tanam-tanaman yang berbeda-beda rasanya. Wazaituna, zaitun berumana delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, ada yang sama ada yang berlainan bentuknya. Kulu min thamarihi, silakan makan buahnya. Jadi pada hakikatnya yang menumbuhkan itu bukan manusia. Sehebat teknologi pun
secanggih apa bahwa yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah pada hakikatnya. Kulu min thamarihi ila idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadih. Bukan untuk dimakan sendiri, tapi ingat di sana ada orang yang berhak untuk dibantu, keluarkan zakatnya untuk pertanian. Pada saat panen langsung dibagikan hak-hak fakir miskin. Ini perspektif agama dalam pertanian. Kalau berdagang masih menunggu 1 tahun, tapi pertanian begitu panen langsung bagikan kepada yang berhak, orang fakir miskin. Tapi wala tusrifu, jangan berfoya-foya, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang pada orang-orang yang israf. Ini satu kajian. Di dalam ayat lain disebutkan ara'aitum ma tahrusun. Bukankah kamu tidak memperhatikan bagaimana cara kamu bercocok tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkan pertanian itu? Apakah Allah? Ini peringatan bagi kita semua sebagai umat Islam. Jangan hanya bertumpu kepada akal saja, tapi dalam bertani yang harus dikedepankan adalah ketulusan dan kemurnian niat yang jernih, supaya tidak salah langkah karena bertani lupa sholatnya. Ini sudah diingatkan. Kalau Allah menghendaki akan dihapus. Gimana terusnya itu? Antum tasawwanu an husain law ja'alnahu walau syina la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun, kata Allah. Kalau aku menghendaki, kata Allah, akan saya hancurkan, saya hancur-leburkan semua hasil pertanian kamu yang kamu lakukan itu, kemudian kamu hanya tinggal bertakjub, terheran-heran. Fadhaltum tafakkahun. Loh, wong kemarin masih bagus, sekarang kok habis banget. Ternyata tikus. Sawah semalam habis, mau panen besok kedahuluan tikus. Ini semua di luar jangkauan akal manusia kalau tanpa kembali ketakwaan kita dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan lain dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Tidak ada alasan, kata adik tadi yang dari PMII, tidak ada alasan untuk tidak bertani, karena tani adalah bagian dari kehidupan manusia. Intinya itu, tapi kata-katanya tidak seperti au kama qala. Nah, ini apa artinya? Nabi Ibrahim itu sadar punya anak dari istri pertama dan punya anak dari istri yang kedua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Nah, yang Siti Hajar ini ditempatkan di Mekah, satu negara tanah yang sangat tandus, tidak ada air. Nah, Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam ditaruh di Mekah. Suatu saat berkunjung dari daerah Syam, di situ ada Nabi Ishak, berkunjung dengan Siti Sarah, berkunjung ke Mekah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inna, gimana? Saya tempatkan anak saya, Rabbana gimana, min dzurriyyati, lupa namanya, sudah tua. Saya tempatkan anak saya, dzurriyyah saya di indah Baitul Muharram, li Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Itu harapan Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Ya Allah, saya tempatkan anak saya di Mekah, di sisi Ka'bah, yang tanah yang tandus, tidak layak untuk bercocok tanam.
Tetapi saya mohon kepada ya Allah, Rabbana ij'al af'idatam minan nasi warzuqhum minats tsamarat. Jadikanlah hati-hati manusia senang kepada kota Mekah dan kepada zuriat saya, yaitu Nabi Ismail. Jadi tidak ada kata-kata putus asa karena tandus. Tidak ada ketergantungan teknologi. Kalau nunggu teknologi kapan mau bertani? Saya praktekkan, saya di pondok pesantren di Madura, pondok kecil, saya membangun 3 kelompok tani. Saya dudukkan 1 orang sarjana jurusan pertanian, kemudian saya konekkan dengan BI dan dapat bantuan komben. Sekarang sudah mengelola 20 hektar. 1 orang sarjana mengelola 3 kelompok tani dengan 20 hektar tanah. Baru tahun ini sudah mulai operasi tani. Ini konkret. Jadi saya harapkan adik-adik dari PMII bukan hanya di kota saja. Tidak harus cawe-cawe sendiri pegang cangkul. Cukup memobilisasi petani-petani yang ada, tapi dengan sentuhan teknologi modern. Itu yang paling simpel untuk bisa dilakukan. Nah, sementara yang di perkotaan ada smart farming, greenhouse, apa itu bisa di perkotaan. Jangan lupa, ini juga tidak gampang diucapkan saja, karena pengusaha-pengusaha besar juga melirik tentang greenhouse. Semangat negara kita dengan Undang-Undang 45 UUD 4533 pasal 3 mengatakan bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini sudah satu semangat yang sama dengan Al-Quran. Nabi Ibrahim saja sudah jelas tandusnya seperti itu, masih berdoa untuk supaya mendapatkan hasil pertanian. Apalagi Rasulullah SAW sudah menganjurkan mangkanat lahu ardhun falyazra'ha. Ini perintah Kanjeng Nabi. Barang siapa yang punya tanah, tanamilah, jangan diterlantarkan. Fal yazra'ha. Fa illam yastati au kana au ajaza anha falyamnaha akhahu al-muslim. Ini semangat Kanjeng Nabi. Rawahu akhrajahu Muslim. Hadisnya sahih. Siapa yang punya tanah, garapen, tanamilah, berkebunlah. Kalau tidak mampu, terlalu banyak, kasihkan kesempatan, berikan pada orang lain. Wala yu'ajirha iyahu, ada buntutnya. Wala yu'ajir, jangan lalu kamu sewakan, tidak usah nyewa, kamu sudah dimakan lebih-lebih, sudah ribuan hektar, ratusan hektar, kasihkan tetangganya lah. Jangan diterlantarkan. Saya contohkan di Bangkalan, ada perusahaan, orangnya di Gresik, tanahnya di Bangkalan ratusan hektar, dan diterlantarkan sudah lebih 25 tahun. Nah, ini sama sekali bertentangan dengan semangat Islam dalam pertanian. Tadi disebutkan oleh Prof. Tamu tadi bahwa nilai pertanian punya nilai ibadah. Ini hadis Nabi mengatakan man zara'a zar'an au man gharasa gharsan au zara'a zar'an fayakuluhu tayrun au insanun au bahimatun kana lahu sadaqah. Barang siapa bercocok tanam atau berkebun kemudian dimakan manuk, dimakan oleh burung, burung kan tidak minta izin, au insyanun, atau dimakan oleh orang tanpa izin, iya,
pakai izin alhamdulillah, atau dimakan binatang ternak, punya tetangga punya kambing dilahap tidak terurus, akhirnya ngambah ke tanaman dia, itu menjadi sodakoh. Loh, kan sodakoh terpaksa tapi tetap dapat pahala. Ini semangat Islam dalam bertani. Nah, makanya sesuai dengan semangat pemerintahan yang baru di Pak Presiden Prabowo ini, penguatan ketahanan pangan. Ini yang harus ditangkap oleh generasi muda PMII. Bagaimana semangat ketahanan pangan ini bisa ditangkap sebaik-baiknya oleh generasi muda tanpa harus berkotor-kotor tangan. Yang penting adalah kecerdasan intelektualnya yang dipakai dan kecerdasan emosionalnya. Cerdas akalnya tapi tidak cerdas emosionalnya, akhirnya diam saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, ini ke depan harus ada perubahan yang signifikan karena kita punya LPPNU. Tadi sudah banyak program dan saya ceritakan sedikit lagi dari bantuan tadi itu untuk Pondok Pesantren Nurul Amanah Komben itu. Tantangannya dari kepala desa. Loh, bayangkan rebutan akhirnya. Kok bikin kelompok petani pondok pesantren? Akhirnya saya perlu datang memberikan pengertian. Tidak saya tentang, enggak. Saya datangi, Pak, ini tidak harus bertabrakan antara dua kelompok tani, desa dan pondok pesantren, saling mendukung. Sampean itu loh, sekarang kalau mau bikin panen, sewanya ke Lamongan, sewa mesinnya ke Lamongan. Sekarang pondok sudah bisa mendatangkan, tak taruh di sampean aja mesinnya. Akhirnya mendukung dengan baik dan memberikan tanah lagi untuk digarap atas nama kelompok tani pondok pesantren. Nah, ini terobosan, peluang dan tantangan, dan masih banyak untuk yang bisa digarap untuk itu. Saya punya sarjana pertanian lulusan UGM, tadinya itu bergerak di UKM, tak tarik, sudah tidak usah UKM-UKM-an, petani. Lalu sekarang ini hasil panen yang sudah nunggu bertrek-trek itu datangnya dari Banyuwangi, dari Jember, ke Bangkalan hanya untuk menunggu hasil panen. Dibawa ke sana untuk apa? Untuk dikeringkan dan diseleb. Cek jauhnya, kok nyeleb saja harus dibawa ke Banyuwangi, diberi izin. Nah, kalau nasib petani masih seperti ini terus-terusan tanpa sentuhan kecerdasan emosional dari NU, maka nasib petani selamanya akan seperti itu dan tidak akan ada gairah bagi generasi muda untuk bertani. Nah, kemarin saya juga ketemu mantan BI, mantan direktur BI, datang mengucapkan selamat Ramadan ke rumah. Saya ceritakan itu karena sudah pensiun. Pak, yang saya perlukan sekarang ini pengeringan. Barangkali bisa membantu, Pak. Mudah-mudahan, Pak, nanti asal ada proposalnya tak bantu. Loh, itu kan peluang, Pak. Dapat tidaknya wallahu a'lam. Tapi yang penting berusaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berbuat dan menghasilkan, kita keluarkan zakatnya, tidak israf, buntutnya la'allahum yashkuruna, itu baru dikatakan bisa bersyukur. Jadi kita tidak boleh lupa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup nggih?
ternyata kurang waktunya. Ya, mohon maaf ini sambil cerita dan apa adanya, hanya untuk menggugah adik-adik PMII supaya lebih cerdas emosionalnya dan juga cerdas intelektualnya. Kalau untuk jadi menteri, yang menteri pertanian hanya 1 orang, tapi kalau jadi pemandu petani banyak yang perlu tenaganya. Barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jzi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min halil nar. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wa shrah sudurana wa khtim bi salihati a'malana. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa khazaya wa la maftunin bi rahmatika ya arhamin. Allahumma farik wal furqan wa munzil al-Qur'an barikillahumma lana fi Ramadan. Allahumma farik wal Qur'an, Allahumma farik wal Qur'an wa farik Allahumma farik wal furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahr Ramadan bi rahmatika ya arhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nambah sedikit, mohon keikhlasan Bapak Ibu karena sekarang ini tanggal 7 kebetulan berkenaan dengan wafatnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Mari bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya, mendapat manfaatnya, ilmunya, dan cita-citanya bisa kita laksanakan dengan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji Jazuli Nur LC yang sudah berkenan menyampaikan tausiah keagamaan pada kesempatan kali ini. Hadirin dan juga pemirsa PMII Jawa Timur dimanapun Anda berada, sebagai bentuk informasi bahwa dalam rangka acara Ngaji Nusantara PMII Jawa Timur setiap harinya menyediakan buka puasa sebanyak 100 porsi persembahan dari Lazisdo. Dan bagi Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang ingin berdonasi bisa langsung ke stand utama atau melalui barcode yang telah tersedia. Demikianlah Ngaji Nusantara PMII Jawa Timur edisi kali ini. Saya Imam Fawaid pamit undur diri dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.